Siang, nama saya Andi Simanjuntak. Terima kasih atas diterimanya kami semua di sini. Ini yang kedua. Eh, Kami merasa ya kami berharap ada keputusan untuk membuat pemerintah eh, membayar segera kepada kami karena pada saat ini hari-hari ini yang terburuk lah bagi kami semua. Memang pekerjaan sedikit. Terus kedua, perusahaan kami juga karena kami tidak bisa membayar supplier kami, akhirnya kena PKPU juga. Artinya saya harus menjadi bumper dari BUMN itu, ya, sehingga kami sekarang terjepit dalam situasi yang harus menjual juga aset-aset kami untuk membayar, dan kedua memang sudah ada beberapa aset yang kami sudah lepas. Jadi saya ini bermula dari 10 tahun yang lalu ketika kita mendapat kerjaan untuk membuat jembatan di Sidiatmo karena waktu itu banjir. Jadi dengan senang hati kami segera mengerjakannya itu. Dan sekarang sudah dapat dipakai tentunya ya. Jadi permasalahan Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menuju dan keluar dari airport itu sudah menjadi tidak ada kendala. Nah, namun kami tetap menunggu waktu itu pembayaran sehingga ternyata ada homologasi 10 tahun, kami ikuti ya, dan kami berharap pemerintah siap bayar. Tapi namun mungkin pemerintah belum satu kata, satu perasaan dengan kami kontraktor, ya, kami kontraktor semua yang ada di sini, bahwa kami sudah serahkan semua, jiwa, pikiran, harta, ya, dan itu mungkin tidak tersirat, sehingga banyak teman-teman kami yang tadi disebut jatuh bangkrut, sekarang berjualan toko, ya saya sendiri juga harus melihat ke depan ini seperti apa. Kelihatannya akan sulit bagi kami untuk menjalankan usaha ini, sangat sulit. Jadi kami berharap ya pada kesempatan ini wakil kami bisa menyuarakan kepada pemerintah supaya diberikanlah dispensasi untuk kami segera dibayar. Karena kami dalam situasi yang kritis sekarang, di mana kami tetap mau kerja, tapi setahu saya sekarang tidak ada kerjaan. Jadi kami hanya menunggu bagaimana caranya supaya aset-aset kami ini bisa uh, ya terjual ya. Itu sangat disayangkan, tapi kami sudah pasrah. Jadi mohon kembali kepada Bapak Dewan yang terhormat, ya kami datang ke sini untuk kedua kali, artinya kami memohon dengan sangat wakil kami bisa memberikan masukan yang jelas kepada pemerintah, ya. Di sini ada sebelah kiri kami sudah, ya kalau boleh dibilang ada yang sudah meninggal, ada yang bunuh diri, ada yang masuk hukum ya dengan pidana gitu ya. Karena kenapa? Karena dia nggak bisa menjalankan semua. Jadi masalah yang didapat itu. Jadi saya sangat sayangkan hal ini menjadi sudah jatuh ketimpa tangga pula. Jadi saya juga beri kesempatan untuk sebelah saya ini, ya Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hari HB dari PT Sataka Mandiri Semelang. Kami kerjasama dengan Istaka ini sudah semenjak tahun 2010 dengan mengikuti proyek-proyek kegiatan-kegiatan dari Istaka Karya. Bahkan selama ini yang saya kerjakan proyek-proyek pemipaan ya Pak ya, proyek pipa IPA, itu setiap proyek itu selalu meninggalkan hutang. Terus kita dikasih proyek lain lagi. Nah, masih juga tersisa hutang. Sebagai contoh yang sekarang yang nyangkut Istaka Karya yang belum terpenuhi itu adalah di proyek
di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, itu proyek pemipaan. Lalu di Kalimantan Tengah juga, dan Pecatugraha di proyek di Bali. Hampir rata-rata tidak terselesaikan, Pak. Tiap satu proyek itu pasti punya hutang. Akhirnya ngumpul, ketika masih ada kegiatan di Istaka itu, ketika belum di suntik mati ya Istaka Karya itu, kita masih bisa ada bon-bon gitu Pak ya. Tapi begitu Istaka Karya di program homologasi itu ya kita semakin sengsara Pak. Yang dulunya sebelum terjadi keputusan itu kan ada janji-janji, begitu nanti homologasi itu disetujui kita akan dibayar 10%, terus tahun berikutnya 2% sampai kira-kira 5-6 tahun kemudian, kira-kira tahun 2018 sudah selesai Pak. Tapi sama sekali 1 sen pun belum terbayar. Ya bagi kami memang pada posisi seperti sekarang, seperti hanya tadi teman saya Pak Andi, situasi sangat sulit sekali, sangat mencekik sekali. Walaupun ya seperti halnya yang tadi dikatakan oleh teman saya, memang rasa-rasanya memang harus ada campur tangan dari pemerintah Pak. Dalam hal ini mungkin Menteri BUMN-nya mungkin memberikan satu kebijaksanaan yang lebih luas. Karena ini korban yang memang rata-rata menengah ke bawah Pak. Yang sangat ya mengharapkan itu bisa dibayar gitu Pak. Saya dari tahun 2010 jadi udah hampir 2015 ya. Sekarang 2025 ya, jadi 15 tahun Pak. Kita hanya menunggu dijanjikan terus. Ya, untuk itu saya mohon kepada Yang Mulia, yang para anggota Dewan, yang mudah-mudahan bisa membantu, memberikan satu solusi, dan memberikan ya tekanan barangkali ya Pak ya, untuk ke pihak BUMN-nya ini, untuk ya membayar kepada kami lah istilahnya gitu. Yang memang udah kita tunggu-tunggu sekian lamanya ya Pak ya, sampai 15 tahun itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebenarnya banyak cerita yang akan saya sampaikan, tapi kayaknya sedih nggak bisa mengutarakan. Silakan. Terima kasih Pak Juliman.